Ibu sekalian, ada informasi yang sangat menarik dalam Al-Quran bahwa saat manusia, anak cucu Adam diciptakan oleh Allah, itu penciptaannya diiringi dengan kemuliaan. Bahasanya bukan sekedar mencipta, Bu. Ya, kata Quran, walaqad karramna bani Adam. Quran surah 17 ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan. Jadi hati-hati, saat kita diciptakan oleh Allah ini, bukan tercipta secara fisikal lahir saja, tidak. Tapi kita tercipta membawa kemuliaan. Ya, di fisik yang sangat mulia, potensi kebaikan yang sangat mulia, ya, jalan kehidupan yang sangat mulia. Saking mulianya bahkan, manusia pertama yang dicipta itu, saking mulianya, itu dimintakan oleh Allah kepada makhluk selainnya untuk hormat. Ya. Di saat Adam diciptakan, diberikan bekal kemuliaan, itu malaikat, jin yang ada di sekitarnya untuk diminta oleh Allah untuk hormat. Ya. Ibu bisa temukan di Al-Baqarah ayat 34 itu. Ya. Tidak kami tuliskan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ya. Dan ketika kami perintahkan pada para malaikat dan jin yang ada di sekitar itu, ketika Adam sudah diciptakan, diberikan pesan, ya, diberikan tugas untuk menjadi khalifah di bumi, kata Allah, malaikat semuanya, ayo sujud hormat pada Adam. Hormat. Ya. Jadi ibu bisa bayangkan, manusia ini saking mulianya, malaikat saja diminta hormat. Ya, diminta hormat. Karena itu penting kita sadari, saat terlahir ke muka bumi ini, bukan cuma fisiknya, ya, bukan cuma kepribadiannya, tapi seluruh yang menyertai kehidupan kita, itu sudah mulia. Maaf, yang memuliakan siapa? Allah. Perhatikan pelan-pelan. Allah sudah memuliakan. Perhatikan bedanya dengan makhluk, ya. Kalau ada orang yang menganggap kita mulia di Tirtayasa ini, ya, di Tirtayasa, mohon maaf, yang orang Tirtayasa menganggap mulia, tapi belum tentu orang Blok M menganggap mulia. Begitu keluar dari sini, mereka mengatakan tidak, dia orang biasa. Ya. Sejakarta menganggap mulia, orang Bandung belum tentu. Kata orang Bandung, saya nggak kenal dia. Ya. Bisa jadi demikian, ya, terjadi seperti itu. Tapi kalau Allah yang memuliakan orang ini, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, maka penduduk langit dan bumi akan mengatakan dia mulia. Dia mulia. Ya. Karena itu aturannya, seseorang yang sudah dimuliakan oleh Allah, jangan merendahkan kemuliaannya. Ya. Yang menarik kadang-kadang begini, Allah sudah angkat, manusianya merendahkan. Ya. Allah sudah tinggikan, manusianya menurunkan. Ya. Nanti kita ambil contohnya banyak sekali. Ya. Saking sayangnya Allah ingin tinggikan dia dalam pandangan para makhluk. Ketika dipanggil lewat sholat, Allahu Akbar, diangkat derajatnya. Diberikan informasi. Karena dengan sholat, makhluk lain mengagumi. Ya. Begitu Allah ingin angkat, manusianya nggak mau. Ya. Masya Allah, dipanggil misalnya, azan zuhur jam 12, lewat 3, kan? Allah ingin angkat. Begitu mau dimuliakan, karena semua menyaksikan. Ya. Ibu jangan kira saat kita ibadah, termasuk saat ini, jangan dikira semua diam. Nanti, satu saat setelah semua berakhir, itu ternyata mulut kita dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Kami kunci seluruh mulut lisan manusia. Yang berbicara apa? Ada yang paling ajaib. Ada yang paling ajaib. Ya. Ternyata yang berbicara diantaranya adalah benda-benda yang pernah kita pijak dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Ya, ada ayatnya Quran. Yuk, kita hafal ayatnya. Idza zulzilatil ardu. Sekarang lihat ya. Kalau ayatnya berhenti di sini, idza zulzilatil ardu. Sampai sini saja, itu gempa biasa. Yang meruntuhkan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalau ditambah lagi kalimatnya, diulang 2 kali, zilzalaha. Sudah zulzil pakai zilzal. Itu artinya, maaf, yang di bawah naik ke atas. Jadi ini ada gunung. Kalau kalimatnya cuma sekali, idza zulzilatil ardu. Ini gunung, bangunan-bangunan, ya, bangunan tinggi, macam-macam gedung-gedung, itu runtuh ke bawah gini. Tapi kalau ditambah zilzalaha, ini gunungnya, bangunannya, gedungnya tercabut dari bawah ke atas, terbang. Ya. Karena itu kalau gempa biasa, orang mungkin sudah merasakan ya sesuatu yang gempa, ya, dialami seperti biasa. Orang cuma keluar, paling gempa, setelah reda masuk lagi, deh. Tapi ketika itu terjadi, wa akhrajatil ardu afqalaha. Semua yang di bawah keluar ke atas. Keluar ke atas. Wa qala al-insanu ma laha. Mulailah orang berkata, ini apa yang terjadi? Kenapa begini? Lihat ayat keempatnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah semua yang dipijak,
ya menyertai kehidupan manusia, dia akan bicara pada Allah. Maka karpet ini akan bicara, ya Allah, saya menjadi saksi saat si fulan di hari A jam sekian, menit kesekian, detik sekian, dia melakukan aktivitas dunianya, ternyata si fulanah datang ke rumah ini, di tempat ini, memijak saya untuk mendekat kepadamu dan mendalami sebagian dari tuntunan agamamu. Allah, ya Allah, saya saksikan si fulan saat seseorang sedang tertidur, sebagian lelap dalam tidurnya, dia datang ke rumah ini, menyiapkan karpetnya dari jam 3, disediakan, dirapikan, selesaikan. Masya Allah, dia bersaksi. Ya. Maka ketika ibu mengerjakan kebaikan, dia bicara. Termasuk saat seseorang berbuat maksiat, maka segala benda itu akan bicara. Di ruangan, sendirian, mengunci pintu, diduga tidak ada yang lihat, ternyata ballpointnya akan bicara. Ya Allah, saya bersaksi digenggam oleh tangan si fulan, menggunakan saya menandatangan proyek yang tidak jelas itu. Bertakwalah kepada Allah. Kalau Allah sudah muliakan, jangan turunkan. Ada orang dipanggil oleh Allah, maaf ya, jalannya, masjidnya, karpetnya, kendaraannya, semua akan jadi saksi. Allah sudah muliakan, karena banyak saksi yang akan menyertai, dia turunkan. Ya. Dipanggil jam 12 lewat 3, nggak ingat-ingat, sampai jam 3 lewat 12 baru sadar. Dan belum terfikir sholat. Nah, karena itu, dalam rangka memuliakan apa yang telah Allah muliakan kepada kita ini, kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yang seperti sederhana, tapi seringkali terlupakan dalam kehidupan. Ada 3 unsur. Ada 3 unsur dalam diri manusia. Ada 3 unsur. Ada 3 unsur dalam diri manusia yang menentukan kemanusiaan dan kemuliaannya. Baik, pelan-pelan. Ada 3 unsur dalam diri manusia yang menentukan kemanusiaan dan kemuliaannya. Jadi saya, ibu, kita disebut manusia kalau punya 3 unsur ini. Kalau tidak punya, hilang kemanusiaannya. Nanti kita cek ya, sampai jam segini masih manusia atau belum itu ya. Kita lihat. Baik, pelan-pelan. Quran surah 15 ayat ke-28. Quran surah 15 ayat 28. Di sini saya hapus dulu sebagian. Dan mari kita lihat. Seseorang disebut manusia dan dipandang mulia. Satu, kata Allah, saat manusia yang diciptakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Saat Allah berfirman pada malaikat, ya, perhatikan, saya akan mencipta satu makhluk baru, disebut basyar, manusia. Terulang 35 kali dalam Al-Quran. Ya. Nanti manusia disebut 5 nama, Bu, ya, di Quran. Ya, lain waktu kita bahas, atau ibu bisa lihat nanti di YouTube, kita bahas itu, ya, dalam salah satu kajian, hakikat manusia dalam Quran. Saat menciptakan manusia disebut dengan basyar, kata Allah, pertama kali yang disempurnakan fisiknya. Min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu, maka fisiknya saat saya sempurnakan. Ya, hati-hati. Jadi seseorang disebut manusia yang pertama bila ada keadaan fisiknya. Fisiknya beda secara fisikal, beda dengan binatang, beda dengan jin, dan dicipta dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Yang pertama, seseorang disebut manusia diberikan oleh Allah tampilan fisik yang sempurna, fisik sempurna. Hati-hati, Bu, ya. Jadi fisik kita sudah sempurna dengan segala hal yang tampaknya. Ya, ada yang hidungnya mancung, hidungnya sedikit pesek misalnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, yang putih, ya, yang coklat matanya, yang biru, itu sempurna. Ya. Sempurna itu bukan pandangan kita. Sempurna itu berdasar kemaslahatan hidup kita. Jadi kalau ibu diciptakan begini, saya begini, memang kita butuhnya seperti itu. Kalau dirubah sedikit saja akan berbahaya bagi kehidupan kita. Ya. Misal, ibu pernah ke Sudan? Ada satu daerah di Sudan yang pigmen kulitnya itu sampai 4, Bu, warnanya. Di tempat yang sama. Tempat yang sama. Ya. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, bahkan ungu. Tempat yang sama. Ya, ini cukup menarik nih, ya. Ada yang sampai ungu, ya, sampai ungu. Ternyata ketika Allah ciptakan mereka dengan pigmen kulit yang berbeda,
itu situasinya, ya, kadar cuacanya, iklimnya, walaupun satu tempat di situ itu berbeda-beda. Ya. Ada yang putih lebih dekat ke wilayah-wilayah Eropa ke sana ini, maka dengan 18, 20 derajat, 25 derajat paling panas, ya biasa putih. Ada yang di atas itu 30, 36 derajat ya, mulai agak coklat. Yang hitam 40 sampai 45 derajat. Yang ungu itu rata-rata panasnya 50 derajat, Bu. Yang ungu ya. Jadi kalau simpan telur itu 15 menit sudah matang itu. Ya. Mahasiswa kita kalau kuliah di situ, siang-siang tidur, itu kalau belum siram kasurnya dengan air itu nggak bisa tidur. Saking panasnya. Bisa bayangkan. Tapi perhatikan hikmahnya. Allah ciptakan yang kulit ungu bukan ingin menampakkan pada manusia ini rasial nih ungu, tidak. Tapi memang kebutuhannya saat tinggal di situ mengharuskan kulitnya seperti itu. Dia sudah nggak mikir lagi, begitu keluar sudah tahan. Biasa saja, Bu. Bekerja, ada yang ngerjakan bangunan, macam-macam. Dan sudah nggak akan mikir hitam lagi, memang sudah ungu. Ya. Dan kuat, keadaannya kuat. Ya. Beda, ya. Kulit putih masuk ke wilayah yang coklat saja sudah tidak tahan. Ya. Karena kan di Afrika, uapnya sedikit kadarnya. Kalau kita kena panas berkeringat, ya, ibu sudah gerah macam-macam. Di sana tidak. Kerupuk disimpan di kita, itu mengerut. Di sana terbakar. Saking sedikitnya uapnya ya, baik. Nah, kayaknya kalau ke Mekah dan keluar kan ibu pakai sunblock kan, ya menggunakan itu, ya karena kadar uapnya sedikit, ya kurang. Nah, jadi ini yang pertama, tampilan fisik sudah sempurna, karena itu dilarang bagi siapapun untuk merubah tampilan fisiknya. Ya, pelan-pelan dulu. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya seperti apa kita diminta memuliakannya. Kedua, roh. Harus ada rohnya. Kok berbahaya kalau cuma fisiknya saja, rohnya tidak ada, tidak akan hidup. Ya. Karena itu ayat itu mengatakan, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Setelah disempurnakan fisiknya, maka kami tiupkan roh ke dalamnya supaya punya kehidupan. Ya. Makanya nanti saat rohnya ditiupkan, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Nafas, ya. Dari situ diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bisa bernafas. Jadi kalau rohnya sudah masuk ke dalam fisik, maka seseorang sudah bisa bernafas. Pelan-pelan. Saya agak percepat dulu ya. Yang ketiga, akal. Silakan. Akal. Yang ketiga, akal. Baik, sebentar. Jadi ini fisik ditambah roh. Ya apa? Diluaskan aja, diperluas. Nanti kalau di sini penuh, saya keluar juga nggak apa-apa ya. Cukup ya. Lihat sini. Jadi fisik dengan roh untuk membedakan yang hidup dengan yang tidak hidup. Ya. Begitu rohnya masuk, dia hidup. Sekarang ditambah dengan akal, ini yang membedakan manusia dengan hewan. Ya, manusia berakal, hewan tidak. Ya, manusia berakal, hewan tidak. Bukan otak, Bu ya. Karena hewan pun punya otak. Sapi punya otak, ya. Kerbau punya otak, udang punya otak, dan manusia nggak mau dipanggil otak udang, ya kan? Baik, walaupun punya otak juga, tapi karena hewan tidak punya akal. Baik. Jelas ya? Nah, saya sekarang agak cepat, dan di sini inti bahasan kita. 3 hal inilah yang menjadikan kita dipandang sebagai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.